Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dari Fakultas Tarbiyah 3C. Ya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang masa pembinaan pendidikan Islam. Ya. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah pendidik utama dan yang pertama. Masa pendidikan Islam dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Ya. Fase Mekah, substansi pendidikan di fase Mekah yaitu yang pertama ketauhidan, yang kedua menghafal Al-Quran, yang ketiga akhlakul karimah, yang keempat menekankan adanya hidup setelah mati. Kenapa ketauhidan? Ya, karena kita tahu bahwa pada zaman jahiliyah itu masyarakat Quraisy mereka menyembah berhala. Maka konsep utama yang ditekankan oleh Rasulullah pada saat itu adalah ketauhidan, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Kemudian menghafal Al-Quran sesuai dengan wahyu yang turun. Kemudian yang ketiga yaitu akhlakul karimah. Nah, di sini dikatakan kenapa ini juga penting sekali ditekankan di sini, karena pada saat itu masyarakat Quraisy, orang Quraisy ya, di situ mereka kesukaannya yaitu mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya. Maka di sini Rasulullah akan memperbaiki akhlaknya. Kemudian yang keempat, menekankan adanya hidup setelah mati. Kita tahu bahwa mereka pada waktu itu belum mengerti, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Maka Rasulullah juga di sini menekankan pendidikan tentang mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Nah, tempat pendidikan pertama waktu itu yang digunakan adalah rumahnya Arqam bin Ibnu Arqam. Ya. Di situ yang ditekankan adalah belajar tentang hukum-hukum Islam. Ya. Jadi pertama sekali rumah yang digunakan oleh Rasulullah untuk mendidik sahabat-sahabatnya adalah rumahnya Arqam, yang biasa ada yang menyebut dengan Darul Arqam. Nah, kemudian strategi, ya. Strategi yang digunakan oleh Rasulullah pada saat itu yaitu ada dua strategi. Yang pertama strategi sembunyi-sembunyi atau perorangan, yang kedua yaitu strategi terang-terangan. Nah, kenapa ini digunakan strategi sembunyi-sembunyi? Karena waktu itu kondisi saat itu di kota Mekah belum stabil ya. Jadi Rasulullah menggunakan strategi dengan sembunyi-sembunyi. Nah, yang mula-mula beriman pada saat itu adalah lingkungan keluarga beliau sendiri. Di situ disebutkan istri beliau Siti Khadijah, kemudian keponakan beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian anak angkat beliau budak ya, sekaligus anak angkat beliau yaitu Zaid bin Haritsah. Nah, kemudian itu yang dari keluarga sendiri. Kemudian yang dari sahabat beliau, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Nah, mereka ini semua yang disebut dengan As-Sabiqul Awwal. Nah, ya, mereka yang pertama masuk di dalam agama Islam. Nah, kemudian strategi yang kedua yaitu terang-terangan, ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Ya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya. Disinilah dengan adanya wahyu ini kemudian Rasulullah melakukan pendidikan dengan terang-terangan. Pada saat itu memang pada awalnya orang-orang Quraisy itu menolak ya, mengatakan bahwa Rasulullah itu dakwahnya tidak berdasar. Namun seiring berjalannya waktu, bukannya dakwah Rasulullah itu, pendidikan Rasulullah itu surut, tetapi semakin berkembang. Ya. Kemudian reaksi, ya. Reaksi masyarakat Quraisy pada waktu itu memang marah besar ya, melihat setelah Rasulullah terang-terangan mendidik masyarakat di situ,
masyarakat Quraisy marah ya, karena pertama kemarahan mereka menganggap bahwa Rasulullah itu menghina nenek moyang mereka, karena kebiasaan mereka itu kan dulu menyembah berhala. Setelah Rasulullah datang, kemudian Rasulullah menganjurkan supaya kita menyembah kepada Allah. Jadi mereka mengira Rasulullah itu menghina nenek moyangnya. Kemudian intimidasi umat Islam ya, banyak budak-budak yang sudah memeluk Islam kemudian dipaksa untuk menyembah berhala. Terus yang ketiga, penganiayaan terhadap orang yang sudah hijrah ke Habasah ya, tahun 615 Masehi. Nah, sekarang ini tadi fase Madinah ya, sekarang fase yang tadi fase Mekah, sekarang fase Madinah ya. Kita tahu pendidikan di Madinah itu lebih kompleks daripada di Mekah, karena seiring dengan bertambahnya wahyu ya. Waktu di Mekah wahyunya belum terlalu banyak. Setelah di Madinah wahyu sudah banyak diterima oleh Rasulullah. Sedangkan substansi dari pendidikan di Madinah yaitu pendidikan ukhuwah Islamiyah, pendidikan sosial, pendidikan politik, dan juga melanjutkan pendidikan yang di Mekah ya. Di pendidikan ukhuwah di sini, kenapa betul-betul Rasulullah tekankan di sini? Karena kita tahu bahwa di Madinah itu ada beberapa golongan ya, ada golongan Ansor, ada golongan Muhajirin ya. Dan ini mereka memang sama-sama orang Arab, tetapi mereka beda kultur. Ada beda orang Arab dari Madinah dan ada orang Arab dari Mekah. Makanya di sini makanya di sini Rasulullah betul-betul menekankan pendidikan ukhuwah agar terjalin kesatuan antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Kemudian pendidikan sosial ya. Di sini juga kita tahu bahwa di Madinah itu masyarakatnya heterogen ya. Ada yang tadi saya sebutkan, ada Ansor, ada Muhajirin, kemudian ada kaum Yahudi. Nah, di sini pentingnya pendidikan sosial agar terjalin hubungan yang serasi antara orang Islam dan non-Islam. Ya. Kemudian pendidikan politik. Ya, kita tahu bahwa di Madinah itu banyak sekali suku-suku ya. Orang Ansor itu banyak sekali suku-suku, dan yang paling terkenal adalah suku Aus dan Khuzraj. Maaf kalau salah ya. Di sini ya, ini mereka pengalaman yang paling tidak menyenangkan, yang mereka ini suka berperang ya. Pengalaman mereka ini suka sekali berperang antara suku Aus dan Khuzraj tadi. Nah, maka kedatangan Rasulullah di sini betul-betul disambut, karena setelah Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah itu dijadikan pemimpin oleh mereka. Mereka memang haus akan seorang pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan baik waktu di Mekah maupun di Madinah sama, yaitu kurikulum yang dipakai adalah tentang hafalan Al-Quran dan hadis. Nah, setelah dilakukan hafalan Al-Quran dan hadis, kemudian lama-lama kita harus belajar tentang memahami tentang Al-Quran. Ini kurikulumnya ya. Kemudian metode yang dipakai untuk pendidikan pada masa Rasulullah, yaitu metodenya ada ceramah, dialog, diskusi atau tanya jawab, terus perumpamaan, demonstrasi, hafalan, dan cerita. Metode ceramah digunakan ketika Rasulullah baru mendapat wahyu, kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Nah, di situ metode ceramah digunakan. Terus kalau metode dialog seperti kisahnya Mu'az ya. Mu'az ketika Mu'az diperintahkan untuk ke Yaman ya, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian diskusi atau tanya jawab. Di sini biasanya ada banyak sahabat yang belum mengerti tentang beberapa hal. Kemudian disinilah sahabat bertanya. Terus tentang perumpamaan ya. Rasulullah menggunakan metode perumpamaan. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa orang muslim itu ibarat satu tubuh ya. Kalau yang satu sakit maka semuanya akan sakit, seperti itu. Kalau demonstrasi bahwa Rasulullah itu seperti Rasulullah langsung sholat ke masjid, seperti itu melaksanakan sholat, itu seperti model demonstrasi. Kalau hafalan sudah dijelaskan tadi seperti menghafal Al-Quran ya.
Kalau cerita seperti cerita nabi-nabi, cerita nabi yang lalu. Kemudian hasil pendidikan Islam, hasil pendidikan pada Rasulullah, yaitu hasil pendidikan Islam dilihat dari kemampuan murid-murid Rasulullah ya, kemampuan dari murid-murid Rasulullah, seperti Umar bin Khattab ya, ahli dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian Abu Hurairah, ahli hadis. Kemudian Salman Al-Farisi, ahli perbandingan agama. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ahli tafsir dan ahli hukum. Ya, saya kira demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan sangat kurang ya, sangat kurang. Tetapi paling tidak ada benang merah antara pendidikan Mekah dan Madinah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.